Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video ya yang saya buat untuk kepentingan edukasi ya, terutama untuk edukasi reksadana. Jadi di sini video ini mungkin saya sedikit ingin memberikan gambaran ya, sharing juga terkait dengan kinerja portofolio saya ya reksadana di aplikasi Makmur dari sejak saya pertama kali membuka akun ya di aplikasi ini Makmur sampai dengan hari ini ya di mana di sini saya itu pertama kali membuka akun ini tanggal 28 Juli 2023. Sementara ini sudah hampir Juni 2026, berarti sudah hampir 3 tahun ya. Jadi ceritanya ya kita ingin lihat apakah reksadana yang kita beli ya dengan ilmu yang cukup ya terkait dengan reksadana itu bisa memberikan kita keuntungan seberapa banyak. Nah, tapi patut dipahami Bapak Ibu bahwa ini bukan berarti saya merekomendasikan jual beli reksadana tertentu. Saya juga tidak merekomendasikan makmur seperti karena saya bukan sales atau marketingnya. Ya, saya hanya berbagi apa yang sudah saya lakukan sebagai investor reksadana. Siapa tahu bisa membantu, bisa jadi referensi tambahan ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Baik, jadi di sini mungkin saya untuk kepentingan edukasi saya buka saja ya nominalnya. Oke, jadi saya sudah investasi di sini itu kurang lebih ada 178 juta sekian ya, di mana selama 3 tahun tersebut ya itu perubahan nilainya itu ada 26 juta atau sekitar sudah bertambah 14,8% sehingga total investasi nilai pasarnya itu 204 juta sekian ya. Tapi Bapak Ibu jangan dipikir bahwa saya langsung keluar uang 108 juta, tidak. Ya, prinsip saya itu mirip-mirip seperti kayak nabung-nabung gitulah. Kalau ada uang langsung ditabung, uang langsung ditabung sehingga 3 tahun kalau misalnya dapatnya cuma 14,8% kok kayaknya kok dikit 5%. Nah itu jangan salah ya karena kalau misalnya kita punya uang banyak langsung dimasukkan ya ke dalam beberapa produk reksadana sekaligus itu mungkin hasilnya udah bukan 15% lagi tapi mungkin hasilnya mungkin 25 sampai 30% dua kali lipatnya. Ya, jadi ini sekaligus saya disclaimer dulu ya bahwa ini tipenya bukan all in ya sejak sejak awal tapi DCA dollar cost averaging seperti itu. Ini kan juga bisa dilihat dari grafiknya ya. Grafiknya nanjak sedikit, nanjak sedikit, nanjak sedikit. Ini maksudnya bukan kenaikan nilai Bapak Ibu ya, tapi ini adalah ya kenaikan saya itu investnya berapa 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 naiknya. Dan di sini kalau yang garis lurus ini adalah uang yang saya masukkan ya dalam reksadana itu, sementara yang garis putus-putus ini adalah bisa dibilang hasil kenaikannya ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu paham ya, soalnya kalau hanya langsung 100 juta harusnya grafiknya itu ya sejak awal lurus gitu, lurus di sini 100 juta. Sementara nanti ke depannya dia akan naik ke kanan atas. Contohnya seperti ini ya, atau mungkin tiga tiga bulan yang lalu ya seperti ini ya. Jadi langsung di sini ya, kemudian ini yang profitnya seperti ini atau kenaikan harga NAV per unit seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harap dipahami skemanya seperti apa. Baik, terus kemudian saya juga di Makmur itu memiliki prinsip saya tidak masuk ke reksadana saham campuran ataupun terproteksi ya. Saya hanya masuk di pasar uang dan pendapatan tetap. Saya gendutnya di pendapatan tetap ya. Nah, perkara kenapa kok tidak masuk ke reksadana saham campuran? Karena saya merasa lebih cocok saja ya, cocok saja kalau saya langsung aja ke sahamnya langsung seperti itu atau langsung milih obligasi-obligasi lainnya seperti itu. Oke, nah di sini mungkin saya akan berbagi terkait dengan portofolio ya. Jadi di sini Makmur itu tipenya itu bisa membuat banyak sekali portofolio tergantung kepentingan kita masing-masing. Dan itu juga sebenarnya saya ingin pada dasarnya ingin merekam juga ya, merekam jejak punya saya seperti apa, investasinya buat diri saya sendiri juga. Karena nanti ke depannya mungkin saya akan membubarkan ya, membubarkan banyak sekali portofolio, mungkin akan saya masukkan ke dana tabungan di sini saja karena ya Makmur banyak promo ya, makanya saya banyak sekali bikin bikin apa bikin portofolio yang sebenarnya untuk mengingatkan saya bahwa saya punya promo di mana kodenya apa biar tidak lupa seperti itu. Soalnya juga ada prinsip bahwa kalau promo itu kalau beli itu nggak boleh dijual sampai dengan dulu ada setahun terus kemudian ada
2 tahun gitu, sehingga nggak boleh jual. Nah, supaya nggak boleh jual, supaya nggak kena penalti, ya udah saya pisahin aja supaya saya tahu bahwa oh ini nggak boleh dijual dulu gitu. Karena kalau aku dijual nanti kena penalti seperti itu. Nah, alasan lainnya juga karena saya sejak Cortex kemarin ya itu ribet banget Bapak Ibu ya, ribet banget karena sekarang ternyata kalau lapor reksadana itu yang benar menurut mereka itu adalah kita ngelapor reksadana itu bukan per aplikasi ya atau bukan per kelas tapi per produk reksadananya. Sementara saya punya terlalu banyak produk reksadana, jadi mungkin setelah ini mungkin saya akan jual-jualin, ya jual-jualin yang tanda kutip itu yang dirasa sedikit aja nominalnya terus ganggu banget harus lapor Cortex yang sebenarnya nggak signifikan jumlahnya, mau saya gabung aja ke uh, reksadana yang jumlahnya signifikan gitu, jadi biar laporannya tuh nggak terlalu banyak nanti Cortex untuk tahun depan. Ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan di sini saya ini juga ada 3 portofolio ya menggunakan Robo. Ini juga kelihatan ya bahwa ini awal-awal saya. Waktu itu saya penasaran ya. Saya penasaran apa bedanya portofolio manual dengan portofolio Robo. Nah itu saya coba ya. Ya ujung-ujungnya sebenarnya sih kalau udah tahu harusnya sih nggak usah pakai Robo. Makanya sebenarnya saya nggak pernah pakai Robo lagi. Ya karena ternyata lebih enak kalau kita udah tahu sendiri cara milihnya dan kita pakai portofolio manual seperti ini. Ya, nah ini juga nih misalnya nih ada promo. Dulu ada promo Bonanza IREF ini saya beli ini. Kemudian dana tabungan tuh biasanya tempat di mana saya itu sudah masukin reksadana yang sudah bisa dijual atau gimana, yang artinya bisa saya pindahkan portofolionya, saya pindahin ke sini. Terus di sini juga ini ya ada promo seperti promo PD ya, August Fin Freedom 2025, ini Smart September 2025 ya seperti itu. Tapi ada juga beberapa portofolio yang saya itu memang khususkan misalnya nih. Misalnya ini investasinya ITA. Jadi ini ibarat kata kayak saya dan istri saya dan juga anak saya ya itu ibarat kata eh, menabung ya bisa dibilang ketika dia ya misalnya ada uang sisa dari uang jajannya tiap hari, terus kemudian ketika misal dikasih uti kakungnya seperti itu ya kalau pas lebaran pas libur di mana keluarga besar pada kumpul kan itu termasuk juga waktu lebaran kan ada kayak seperti fitrah-fitrah itu ya kan fitrah kecil gitu. Kakung uti Pak Budi ya kan kasih kasih anak-anak kecil ya bocil-bocil di keluarga besar tuh ngasih 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya. Nah, pokoknya itu dikumpulin, misalnya setiap bisa ke kumpul 10.000 atau 100.000, itu kita masukkan ke sini, seperti itu. Ya. Terus kemudian ada juga nih reinvest dividen, jadi sekaligus Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa tahun kemarin ya, tahun 2025 kemarin, itu saya memasukkan 23.450.000 itu sebagai reinvest dividen supaya saya itu tidak kena pajak PPh final 0, pajak PPh final 10% kalau dividen. Jadi caranya adalah dengan reinvest ke dalam negeri. Cara paling gampang adalah reksadana. Dan reksadana kalau lewat Makmur itu bisa saya bikin portofolionya sendiri. Kemudian saya pisahkan. Jadi pada dasarnya ini nggak akan campur-campur sama portofolio-portofolio lain yang nyampur aduk gitu loh. Ya, ini juga sama nih, reinvestasi dividen 2026, tapi ini harusnya bukan 1 juta. Saya kan ini kan sudah pada musim dividen kan. Saya udah banyak dapat banyak dividen, harusnya nih saya tambah tapi saya lupa ya, karena saya terlalu fokus ke saham. Mungkin nanti ya sekitar Juni atau Juli saya tambah di sini karena biar saya nggak lupa gitu loh. Ya, biar saya nggak lupa semua dividen saya harus masuk ke reksadana. Ya, biar nggak kena pajak dan reksadana kalau kita jual keuntungannya juga tidak kena pajak karena bukan objek pajak final. Ya, itu makanya saya suka reksadana seperti itu ya. Terus kemudian ini mungkin ada beberapa yang lucu-lucu ya, kayak seperti saya selalu menganggarkan saya ngitung kalau mobil saya itu punya pajak atau mungkin saya mau servis mobil itu biasanya setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali ya. Nanti kalau saya gabung, oh pajaknya sekian. Nah terus saya biasanya nyimpen di sini gitu Bapak Ibu. Jadi artinya tuh setahun bayar kan. Nah misalnya kemarin saya bayar pajak mobil, saya juga servis mobil sekalian. Nah Maret itu istilahnya gampangannya saya masukin ke sini itu supaya buat apa? Buat siap-siap tahun depan. Nanti tahun depan saatnya bayar pajak saya mobil saya ambil lagi terus kemudian masukin lagi. Atau mungkin pindahin dari mana seperti itu. Pindahin dari tabungan biasanya sih. Itu. Terus kemudian ini juga sama nih, cicilan Tokped Card. Jadi saya tuh ngitung-ngitung kalau
misalnya kita itu punya ngutang ya, ngutang dengan Tokopedia Card, asumsikan kita tuh selalu bayar tepat waktu dan kita cuma hanya bayar biaya layanan serta admin dari Tokopedia Card itu dengan plafon 10 juta ya, dengan plafon 10 juta. Terus saya bandingkan kalau misalnya saya masukkan plafon tersebut ya itu ke dalam reksadana. Jadi berkata jaminannya itu masuk ke reksadana. Ya kan lumayan gitu loh. Jadi soal saya dapat tambahan daya beli dari utang 10 juta tanpa bunga, hanya bayar biaya admin yang kalau bayar setiap bulannya berapa lah, berapa belas atau berapa puluh ribu rupiah. Tapi 10 juta itu kalau saya masukkan ke dalam reksadana itu bisa ngasilin ya kalau dalam setahun itu bisa sangat-sangat bisa untuk menutupi eh, pembayaran dari admin-admin nyicil tiap bulannya seperti itu di Tokped Card. Jadi saya pikir ya ini menambah daya beli tapi sekaligus menambah daya investasi juga. Ini salah satu eksperimen saya dulu ya bahwa kalau kita bisa ngutang dengan biaya yang sangat rendah, maka utangan tersebut gimana kalau misalnya kita satu memang kita jadikan konsumsi, dua tapi dengan jaminannya adalah kita jaminannya invest reksadana. Ya, ternyata cukup menguntungkan gitu loh. Jadi oke, apakah saya akan nambah plafon? Nggak tahu ya. Harus diskusi dulu dengan keluarga kalau saya sih gitu. Oke, nah kita coba lihat ya kinerjanya seperti apa. Jadi promo ini ya dulu itu saya belinya itu pas 20 November 2023. Jadi awal-awal. Waktu itu saya langsung masukkan pembeliannya adalah 50 juta 250 ribu ya karena waktu saya ada jual reksadana di aplikasi sebelah saya mau coba saya pindah ke sini maka saya pindah sini dan produknya adalah Insight Renewable Energy Fund dan ini ya mungkin bisa dibilang 2,5 tahun ya 2,5 tahun kurang hasilnya 20,71% ya not bad ya seperti itu jadi itu reksadana tetap. Kemudian untuk dana tabungan, ya ini saya juga sama ya bukanya dari sejak awal saya buka sudah dari portofolionya di bulan Juli dan ya ini naik turun karena ada yang saya jual, ada yang saya apa namanya, ada yang saya jual, ada yang saya tambah seperti itu. Tapi kira-kira lah seperti inilah gambaran keuntungannya ya. Nah kalau dipisahkan ya, misalnya kita pisahkan ya ini satunya Energy Fund ini ya ini pendapatan tetap ini saya 20,3%. Karena biasanya kalau pendapatan tetap itu saya nggak ngutak-ngatik ya. Yang saya utak-atik itu biasanya malah presiden pasar uang karena memang sifatnya fleksibel untuk dicairkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk dana darurat atau apapun gitu. Tapi yang pendapatan tetap saya biarin aja gitu. Nah ini pada via dana maksima kas ya, kas maksima ini sampai dengan sekarang tuh 7,03%. Tentu saja ini rendah karena satu, ini saya nggak pernah beli Batavia Dana Kas Maksima, tapi ini saya dapat dari promo ya, promo yang kemudian saya gabung, dapat cashback apa, lah waktu itu sekitar tahun 2024 itu kalau nggak salah Batavia Dana Kas Maksima itu dijadikan sebagai cashbacknya gitu, makanya saya nabung aja, nabung terus, ibarat kata saya nabung reksadana, cashbacknya Batavia Dana Kas Maksima, ya udah gulung aja. Jadi seolah-olah itu kayak 3 tahun terakhir itu cuma 7,03%. Padahal ya nggak gitu loh cara cara memahaminya gitu. Jadi ini anomali lah ya, anomali karena ini bukan saya beli tapi saya dapat cashback. Terus kemudian Capital Fixed Income Fund ini juga sama, tapi ini saya kalau nggak salah saya setelah ini deh, kalau nggak salah sekitar ini, jadi masih sekitar 2 tahunan. Jadi hasilnya nggak terlalu setinggi Insight ya, yaitu 15,5% ya, karena memang waktunya berbeda ya, lebih panjang ini daripada ini. Kemudian ada IHAD Syariah Fund, ya itu sudah 17,94%. Insight Money Syariah 0,47, ini juga sama dalam rangkaian itu juga hanya 800 ribu karena ini bagian dari cashback juga, cashback promo. Promonya udah habis kan, nah kemudian terus portofolio saya gabung ke sini gitu. Terus kemudian hasil dari dana kas juga sama, ini juga cuma 225 ribu ya 12,96% 3 tahun terakhir ini juga sama nih hasil hasil cashback juga. Capital Money Fund juga sama, ini hasil dari cashback juga. Ya makanya nominalnya kecil-kecil. Kalau nominalnya kecil-kecil ya ada kemungkinan itu adalah hasil dari cashback ya. Jadi hampir semua di situ isinya cashback semua teman Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat semisal kita cashback tersebut kita tabung aja, biarin aja, ya mungkin 3 tahun atau 2 tahun yang lalu atau bahkan setahun yang lalu ya itu hasilnya seperti ini ya. Tapi kalau dilihat dari angkanya nih harusnya paling lama itu 2 tahun yang lalu sih ya, karena biasanya
reksadana pasar uang yang saya beli ya atau reksadana pasar uang yang saya miliki ya itu kalau nggak 4% 5% eh, pertumbuhan per tahunnya dari tahun 2023 yang lalu gitu. Terus kemudian oh waktunya sudah habis. Mari masukkan PIN lagi dan kita kembali ke sini. Ini juga sama nih, rutin November sampai April ini juga sama. Dulu ada challenge ya, challenge bahwa kita harus nabung tiap bulan dari November sampai dengan April ya. Kebanyakan di Insight Renewable Energy Fund ya, modal awal 10 juta jadi 2 juta, 20,37%. Capital Money Market Fund juga saya 9 juta dulu, sekarang jadi 15,33%. Startable amanah suku ini 1,1 juta ya, jadinya 1,84611 alias 16,79%. Tapi kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat itu em, ya yang paling ya nih, saya berhenti beli di sekitar April ya, April karena memang ini portofolio sudah berhenti di sini, kemudian saya biarin aja, terus kemudian dia naik terus ke kanan atas gitu. Yang terakhir saya beli itu kalau nggak salah emang Capital Money Market Fund sih. Jadi saya mengutamakan yang pendapat tetap dulu ya, terus kemudian pasar pasar uang sebagai penyeimbangnya. Jadi bisa dibilang ini kayak 50-50 ya, hybrid 50-50. Pendapat tetap ya 60% ya, terus kemudian pasar uang itu 40% di sini. Oke, nah terus kemudian ada ini reinvest dividen 2025 ini juga saya hanya ada tiga ya, Kim Fixed Income Syariah, Insight Renewable Energy Fund, dan Kim Fixed Income Syariah lagi. Jadi ini pembelian ya, ini pembeliannya terpisah karena saya pakai promo. Jadi promo ini ya, ini kenapa kok saya berani pakai promo? Karena memang ini kan buat reinvestasi dividen 2025. Artinya memang oleh pemerintah, oleh perpajakan itu memang nggak boleh dijual sampai dengan 3 tahun kemudian. Sebenarnya bukannya nggak boleh dijual ya. Dalam artian pokoknya setiap tahun tuh harus lapor dan emang tempatnya itu memang di Indonesia. Cuma gara-gara saya nggak mau ribet, ya udah deh saya putuskan aja saya 3 tahun di sini aja deh gitu. Nah karena di sini terus saya mikir bahwa ya udahlah mending sekalian pakai promo aja gitu loh. Ya promo biar nanti dapat cashback seperti itu. Cashbacknya dalam bentuk reksadana pasar uang juga gitu. Ya ini kemungkinan saya tuh waktu itu belinya sekitar ini ya, awalnya Desember ini, terus kemudian saya beli Januari dan saya terakhir beli Februari karena ini sudah masuk dekat-dekat masuk Cortex ya, harus harus lapor di Cortex, makanya saya agak keburu-buru waktu tahun 2026 kemarin ya, makanya saya beli 3 kali di sini, makanya hasilnya belum terlalu gede ya, masih 1,38%, masih 1,9%, masih 1,7% juga ya, seperti itu. Oke, ini reinvestasi dan untuk yang 2026 juga sama ya sebenarnya ya. Saya juga kecenderungan akan lebih milih reksadana pendapat tetap dulu ya karena untuk memanfaatkan sifatnya yang tanda kutip itu selalu naik ke kanan atas ya. Tapi sekali lagi bahwa yang saya beli itu bukan sembarang reksadana pendapat tetap, tapi yang isinya adalah mayoritas obligasi korporasi, bukan obligasi pemerintah ya. Karena kalau obligasi pemerintah nanti zigzag ya, zigzag dan seperti kekhawatiran saya pasar obligasi pemerintah banyak dijualin ya, karena banyak dijualin makanya mereka tuh zigzagnya zigzag turun ya. Orang-orang biasanya kalau pegang obligasi pemerintah yang bisa diperjualbelikan atau reksadana tetap yang isinya obligasi pemerintah itu pasti naik turun bergejolak dan sekarang mungkin udah minus mungkin mereka ya. Makanya saya nggak terlalu suka reksadana tetap yang isinya obligasi pemerintah, apalagi kalau saya sudah memperkirakan bahwa akan seperti ini jadinya kita ya. Itu. Oke, terus kemudian ini ya, untuk anak saya karena memang ini saya diskusikan dengan keluarga bahwa ini nggak akan dipakai dalam waktu dekat, tapi paling nggak akan dipakai untuk misalnya nambah-nambahin kalau mau masuk SMP, SMA nanti, maka saya itu nggak masuk ke pasar uang, saya juga nggak masuk ke pendapatan, saya juga nggak masuk ke saham, tapi saya masuknya ke reksadana pendapatan tetap, ya seperti itu di sini ya. Nah, di sini saya punya ada terpisah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah yang rutin ya. Jadi Star Stable Amanah Suku, IHA Syariah Fund. Ini BRI Seruni Pasar Syariah ini cashback ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak beli ini. Tapi dari promo ini ya, dari promo saya beli Insight Renewable Energy Fund buat nambah-nambahin ke sini ya. Terus ini bonusnya gitu. Ini kentara ya bahwa awal-awal dulu saya beli Star Stable Amanah Suku ya pakai
dia punya tabungan, ya anak saya punya tabungan, sekarang udah tumbuh 20,36% dalam 3 tahun itu. Kemudian IH Syariah Fund itu 6,6%, ya. Dan ini yang barusan saya beli sekitar awal tahun yang lalu atau mungkin sebelum awal tahun yang lalu kalau nggak salah Desember atau November, ya, sehingga terus perubahan nilainya sekarang masih baru 2,03%, ya, lumayan lah ya, artinya tidak minus-minus lah, ya, di dunia di mana pasar saham itu semakin tidak kondusif, ya, maka reksadana itu bisa jadi tempat pelarian juga gitu. Ini juga sama dulu promo payday juga, tapi nggak tahu nih, saya udah bisa ini apa belum ya? Sepertinya sudah bisa sih. Kalau misalnya nih saya udah bisa pindahkan, mungkin ini saya pindahkan ya. Jadi di sini BRI Seruni Pasar Uang Syariah ini di sini 5 juta ya. Kemudian Capital Fixed Income Fund saya 3 jutaan. Nah ini berbeda ya, bahwa pasar uang itu bisa naik ya, dalam artian memang terlihat stabil ya, tetapi kalau kita dalam konteks dilawankan dengan pendapat tetap memang lebih inferior ya. Dan ini sebenarnya capital market income fund juga termasuk reksadana yang saya agak suka ya, agak suka karena dia itu setelah saya bersama mereka ya melewati tahun 2020 sampai dengan tahun 2006 ini, mungkin dia itu tidak selalu jadi reksadana benda mentap yang nomor satu, tetapi dibandingkan yang lain dia itu termasuk yang paling reliable ya. Dia mungkin bukan pemenang sejati, tapi dia paling reliable. Yang lainnya ada anomali naik banget atau mungkin tiba-tiba dia menurun kinerjanya, tapi capital income fund itu menurut saya selama 6 tahun terakhir itu paling reliable. Ya saya nggak boleh ngomong stabil ya, tapi saya hanya bisa ngomong reliable, bisa diandalkan seperti itu. Artinya kalau kita punya kebutuhan hitung-hitungan, mungkin Anda butuh sesuatu yang reliable, dan mungkin jawabannya adalah capital income fund. Mungkin ya, itu bagi saya, mungkin bagi Bapak mungkin beda. Ini juga promo juga ini ya. Nah, kalau ini berarti sepertinya saya belum bisa tarik ya, atau saya belum bisa transfer ke dana tabungan karena ini kalau masih ada seperti ini berarti saya masih tersandera. Ya, ya lumayan lah tersandera, tapi belum ada setahun 6,1% lah ya. Dulu saya pertama kali beli kapan nih? Belum ada setahun ya, 8 Agustus 2025. Oh, oh 15 Agustus, sorry. Ya, 15 Agustus, 19 Agustus saya baru beli, berarti belum ada setahun ya. Terus ini adalah cashbacknya. Jadi cashbacknya 90.000. Ya, namanya aja pasar uang lah ya. Belum ada setahun ya. Cuma 3,5% ya. Masih mending ya daripada nabung mungkin di bank swasta atau bank BUMN yang bunganya nggak ada 1% atau 2% lah. Masih mending. Oke, ya, ini cicilan Tokped Card ya. Ini sebenarnya proyek iseng-iseng aja sih Bapak Ibu. Jadi nggak usah terlalu dipikir pusing-pusing yang ini ya. Yang penting ikut nikmati aja bahwa ya tidak ada yang minus ya. Karena saya memang cenderung cari yang aman-aman aja, pendapat tetap dan pasar uang ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah melihat ya, saya tuh cenderung cari aman dengan beli reksadana-reksadana punyanya Insight, Capital, sama Star. Kalau dari Bapak Ibu merhatikan ya, produk-produknya apa saja, saya kan cenderung banyak di tiga manajer investasi ini. Seperti itu. Tapi juga ini ya, ini Sukor Investasi Fund ini juga ini bonus ya, bonus. Jadi belum belum ini kayak juga sudah bisa saya ini deh, udah bisa saya pindah, tapi mending jangan pindah deh supaya saya tahu bahwa saya bisa mencairkan cicilan Tokped Card saya lewat sini juga. Oke, ya mungkin keputusannya adalah saya mungkin nggak akan pindahin ke dana tabungan, biarin aja ya, karena saya mungkin akan pakai Tokped Card sampai Tokopedia bubar kali ya, mungkin ya. Ini juga sama ya, rutin Desember. Ini sepertinya sudah selesai juga nih kalau nggak salah nih. Iya, sebenarnya sudah selesai. Saya habis ini mungkin akan saya tambahkan ke ini ya, saya tambahkan ke dana tabungan portofolionya. Dan hasilnya adalah ini sejak kapan nih? Sejak tahun 2023. Oh ya, awal juga sih ya. Ini saya tuh nabung rutin, nabung rutin, nabung rutin, nabung rutin, nabung rutin. Selesai kan nabung rutinnya, saya biarin jeret. Ya, berarti anggap saja di sini aja lah ya, dari 2 tahun yang lalu. Tapi nggak adil juga sih kalau 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu mungkin inilah Capital Market Fund. Ini masih mending ya, 13,11%. Startable Amanah Suku 16,62%. Insight Renewable Energy Fund 19,24%. Ya, lumayan lah ya. Nggak ada minus juga. Terus Smart September ya, dari kata-katanya ini
sejak September 2005 ya, belum belum lama sehingga ini masih tersandera saya juga ya. Saya masuk di Kim Fixed Income Fund Plus sampai sekarang ini berarti sudah sekitar berapa ya? Sekitar hampir setahun juga sih. Setahun dikurangi 3, 9 bulan ya, 9 bulan. Kim Fixed Income Fund Plus saya itu sudah 4,8% dan ini adalah cashback-nya ya, BRI sendiri pasar syariah. Cashback-nya itu adalah 42.000 dan sudah tumbuh 2,62%. Jadi cashback-nya pun juga bisa beranak pinak. Nah, soalnya bukan beranak pinak ya, bertumbuh ya, karena ini bukan pasif income. Terus kemudian pajak servis mobil ini juga sama nih ya, saya ngedonin terus aja nih untuk kepentingan pajak servis mobil. Ya lah, ini kalau nggak salah saya memulai skema ini itu ya 2024, berarti sekitar udah hampir 2 tahun. Genep ya, 2 tahun genep ini Insight Renewable Energy Fund bisa kasih saya 15,72% ya, ini bisa. Bagus ya. Kemudian Insight Robo ini juga sama dulu keisengan saya juga ya, dimana ini promo dari Insight Management ya, waktu saya awal buka langsung buka. Ya inilah ya, kasih 900.000 di pendapatan tetap, 100.000 di pasar uangnya Insight ya. Di sini 3 tahun ya, berarti udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun. Di sini 21,29%, kemudian Insight Money Syariah ini 15,92%. Berarti kalau nggak salah, kalau di rata-rata aja ya, rata-rata 3 tahun, berarti ini sekitar 5,3%-an tiap tahunnya. Terus kemudian IH Syariah Fund itu 7%-an tiap tahunnya ya. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa nanti kinerjanya juga sama ya Bapak Ibu ya. Ini bisa berbeda ya tergantung kebijakannya seperti apa. Nah, oh tadi ini sudah ya, yang invest dividen saya sudah. Oke, berarti mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Saya sharing, ya anggap aja ini seperti diary investasi saya ya. Cuma apa yang akan saya lakukan ke depannya nantinya itu adalah berbagai promo rutin atau yang promo-promo payday seperti ini ya. Itu mungkin akan saya gabungkan ke dana tabungan kalau sudah bisa digabung ya. Sementara yang untuk investasi dividen ini nggak akan saya utak-atik ya, karena ini sebagai catatan saya juga soalnya, supaya nanti bisa tiap tahun tuh lapor-lapor terus sampai dengan tahun ketiga ya, sampai saya bebas mau ngapain dengan dividen tahun 2025 dan tahun 2026 nantinya. Pajak servis mobil juga nggak akan saya gabungkan karena ini jadwal tahunan saya untuk bayar pajak. Cicilan Tokped Card juga sama, nggak akan saya hapus supaya saya bisa bedain ya mana yang untuk kepentingan pribadi, kepentingan pajak, sama kepentingan yang terkait dengan kartu kredit seperti itu. Oke, ini juga sama untuk anak saya juga nggak akan saya gabung ya, karena ini harus dipisah ya antara saya punya kebutuhan sama saya punya anak. Ya mungkin mungkin bahasa lucunya adalah saya tuh nggak mau durhaka lah, nggak mau durhaka sama anak saya ya. Saya nggak mau kayak orang-orang tua lain ya yang saya bilang tuh durhaka sama anaknya. Dalam artian selalu nyuruh anaknya untuk nabung ke orang tuanya, tapi uangnya itu dipakai orang tuanya buat kesenangannya sendiri. Ya, kalau misalnya untuk kebutuhan sendiri, oke lah, saya masih bisa paham, tapi juga tidak setuju ya dengan cara orang tua yang seperti itu. Ini ya, kalau bisa sih saya ingin Bapak Ibu mungkin yang punya anak ya, anak kecil atau gimana, mulai sekarang coba di ini ya, dibiasakan anaknya untuk deal-dealan, setuju ya bahwa anaknya itu mempercayakan duitnya ya, meskipun juga dari duit Anda juga gitu loh, dari jajannya yang ditabung gitu ya, tapi itu anak harus dibiasakan bahwa yang namanya investasi itu ya harus mempercayai orang dulu, dan orang yang dipercaya itu harus amanah. Artinya anak Anda harus dibiasakan investasi dan harus ditunjukkan sikap amanah itu seperti apa kalau pegang jabatan atau pegang uang seperti itu ya, apalagi uangnya uang orang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu terus mungkin ke depannya ini saya mungkin akan sedikit ini ya, dikasih insight bahwa ya di luar itu kan ada hiruk pikuk ya bahwa US dollar tuh mau ke seperti apa ya kan. Daripada misalnya Bapak Ibu takut ya, mungkin bisa ke produk ini ya, produk reksadana yang basisnya adalah US dollar ya. Cuma jujur saya ini mendapati, saya belum pernah beli, maka saya juga masih bingung sebenarnya ya. Saya masih bingung seperti apa, tetapi kalau saya boleh bedakan ya, mungkin saya akan coba yang minimal pembeliannya itu terjangkau ya. Di sini ada 2 pendapatan tetap, 1 pasar uang,
tiga pendapatan tetap dan satu pasar uang yang bisa dibilang itu minimum pembeliannya itu terjangkau ya, $100. Ini kalau saya coba lihat di sini, misalnya Star Fixed Income Dollar, ini juga sama ya. Tapi kalau saya kayaknya akan menghindari ini dulu deh, ya, karena kok dia kok naik turun terus, sementara mungkin saya akan fokusnya ke reksadana. Saya akan fokusnya ke reksadana pasar uang dulu aja ya, yang ini aja, karena ya daripada pegang dolar doang kan ya. Mungkin dari dolar kita menikmati pelemahan rupiah mungkin ya. Cuma kalau istilahnya ya, kalau pengen lebih ekstra lagi ya, pelemahan rupiah ditambah dengan setahun terakhir ya. Setahun terakhir 3,49%. Sementara kalau US dollar terakhir itu 5% apa 6% ya. Berarti kalau 5 tambah 6 itu sama dengan 9,49% ya. Ya istilahnya cuan sih cuan, iya. Cuma memang dalam artian memang di sini nasionalismenya dipertanyakan Bapak Ibu ya. Saya juga masih bingung apakah saya mau nyoba ini, karena antara saya penasaran tapi juga saya pengen cuan yang agak aman, atau mungkin saya akan lebih memilih untuk beli obligasi korporasi yang bulan depan itu ada ya, Spindo sama satu lagi siapa itu? INKP ya, dia nawarin kupon tuh 10% per tahun fix, tapi kalau dikurangi pajak itu jadinya sekitar 9,1 9,2% PA, dan itu 3 bulanan. Saya masih nggak tahu apakah saya akan mengambil jalur menjadi pembeli dolar di reksadana ya. Kalau dolar saya udah punya sejak dulu, tapi kalau di reksadana saya belum pernah punya reksadana dolar. Terus kemudian atau saya lebih akan milih ngutangin perusahaan-perusahaan Indonesia yang memang kinerjanya bagus ya, aman, terus kemudian eksportir juga ya, karena itu ada dua yang saya sebut itu kerjanya eksportir. Kalau yang NKP udah pasti eksportir ya, dia eksportir kertas dan produk-produk turunan pulp. Kalau Spindo itu besi, tapi seingat saya sih eksportir, tapi nggak tahu ya. Mungkin saya juga akan beli dua-duanya, karena jujur memang saya tipe orangnya itu penasaran. Artinya tuh kalau saya nggak mengalami sendiri itu saya nggak bisa testimoni, saya juga nggak bisa tanda kutip itu sharing kepada Bapak Ibu ya. Mungkin kasarnya adalah saya nggak bisa ngajarin Bapak Ibu, dalam artian saya nggak punya hak untuk ngajarin kalau saya tidak mengamalkan apa yang saya preachingkan atau apa yang saya jelaskan. Oke, tapi saya juga masih bingung ya, apakah harus dalam US dollar nanti depositnya, apakah saya harus buka rekening dolar juga, atau ini bisa tanpa rekening dolar. Ini mungkin saya akan pelajari dulu ya. Oke, prospektusnya juga sudah ada di sini. Ini nanti aja. Tapi kalau saya sih yakinnya, saya sendiri yakin bahwa nantinya saya akan beli dua-duanya ya. Jadi beli reksadana USD, terus kemudian beli obligasi korporasi yang terbaru. Atau mungkin saya nunggu dulu mungkin 3 bulan lagi supaya BI rate-nya bisa makin naik. Nah, kalau BI rate-nya makin naik, nanti produk yang akan diuntungkan itu sudah jelas adalah pertama reksadana pasar uang itu akan diuntungkan, terutama yang isinya kebanyakan itu adalah deposito ya. Kemudian pendapat tetap juga sama apabila sebagian kecilnya itu di deposito. Jadi suku bunganya naik, nanti suku bunga depositonya juga ikut naik. Manajer investasi juga bisa punya daya tawar ya untuk bisa nego suku bunga yang lebih bagus daripada 3 bulan yang lalu. Sehingga harapannya nanti yang pegang pasar uang, pegang pendapat tetap itu bisa sedikit diuntungkan karena momentum BI rate naik seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, mungkin dari saya, diari saya ya, terkait dengan investasi reksadana. Mudah-mudahan mungkin tahun depan mungkin saya akan bikin lagi videonya ya, terkait dengan saya sudah seberapa jauh ya investasi reksadana di Makmur. Tapi saya juga nggak nyimpen di Makmur aja ya, saya nyimpen di teman-teman juga, saya nyebar sifatnya, karena ya namanya aja penyebaran resiko ya, resiko institusi sebenarnya gitu. Oke, apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo silakan bisa tulis di kolom komentar ya, atau mungkin bisa hubungi saya langsung ya di nomor kontak saya WA yang nanti ada di kolom keterangan atau deskripsi dari video ini. Akhir kata terima kasih sudah menonton video setengah curhat, setengah diary ya dari saya ya.
Kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Selamat siang, terima kasih. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu.